Is that all you got? Are you kidding me? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang penjelasan dan rahasia di balik ilmu kebal. Sebelum masuk ke penjelasannya, kita disclaimer dulu, biar tidak ada selek di antara kita. Kita tidak mengklaim bahwa ilmu kebal tidak ada. Yang kita lakukan adalah menunjukkan adanya penjelasan versi logis dari fenomena tersebut. Penjelasan mana nantinya yang dipilih untuk dipercaya akan kembali pada pilihan masing-masing. Tentu akan selalu ada orang yang berkata bahwa itu kan yang palsu, yang asli ada di luar sana. Paham kan? Pahamlah, masa enggak? Secara logis, jika ilmu kebal memang ada, negara-negara yang memiliki kemauan dan budget militer dan riset yang tinggi hingga miliaran dolar seperti Amerika akan memburu ilmu ini dan mengaplikasikannya pada personil militernya, dan bukan malah untuk riset bahan materi anti peluru semacam Kevlar. Jika ilmu ini memang ada, bisa dipelajari dan terbukti berfungsi, logikanya sudah banyak armada militer negara yang adu ilmu kebal dan bukan adu tembak gitu. Kenyataannya, memang banyak negara sudah mengeluarkan miliaran dolar dana untuk mencari tahu benarkah ada ilmu supranatural yang dapat digunakan untuk keperluan militer dan hasilnya nihil. Investigasi resmi yang dilakukan Badan Riset Militer Amerika Serikat menunjukkan bahwa klaim-klaim kemampuan paranormal seperti ilmu kebal, telekinesis, dan ilmu terawangan itu hanya sebatas trik pertunjukan atau klaim yang tidak terbukti. Berkembangnya ilmu ini tumbuh lebih subur di negara dan daerah dengan pendidikan lebih rendah dibanding daerah dan negara yang memiliki akses informasi yang lebih baik. Secara logis pula, jika ilmu kebal ada, Indonesia dan India tidak akan dijajah semudah itu dan keluar dari penjajahan selama itu. Sejauh pengamatan kami pada kasus-kasus yang lengkap dengan ilmu kekebalan, hal ini selalu jatuh pada 3 kategori penjelasan utama, ditambah 1 kategori tambahan. Ketiga kategori tersebut adalah trik, delusi, dan anomali kondisi tubuh dalam kurung penyakit. Dan 1 kategori penjelasan tambahan yakni berita palsu atau hoak. Kita mulai dari trik, atraksi ilmu kebal yang sering ada di pasar malam, festival, dan pertunjukan pada umumnya yang sering memiliki sebutan debus. Segala pertunjukan luar biasa seperti memukul-mukul diri sendiri dengan golok, mencambuk diri sendiri berulang kali, memakan beling, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, trik-trik sejenis ini terkenal sejak lama, terutama di India dengan sebutan fakir. Dalam dunia sulap, aliran ini juga berdiri dengan nama yang sama. Di kancah sulap fakir di Indonesia, kita mengenal nama Limbat yang sering mempertunjukkan trik-trik serupa. Selanjutnya, kita bahas tentang waham atau delusi. Delusi atau waham adalah kondisi di mana penderitanya tidak dapat membedakan hal yang nyata dan tidak. Orang yang mengalami gangguan delusi seringkali akan menganggap apa yang dialami, dilihat, atau didengarnya benar-benar terjadi dan meyakinkan orang lain bahwa hal tersebut adalah fakta. Kenapa hal itu terjadi? Seperti contoh yang baru-baru ini viral, bagi mereka yang percaya kemampuan supranatural secara singkat umumnya mengelak bahwa mungkin mereka kurang sakti, ritual yang dijalani kurang, atau niat yang kurang tulus. Namun, teori yang lebih masuk akal menyebutkan bahwa mereka terjebak delusi. Kemudian, untuk anomali adalah istilah umum yang merujuk kepada keadaan penyimpangan atau keanehan yang terjadi, atau dengan kata lain, tidak seperti biasanya. Anomali juga sering disebut sebagai suatu kejadian yang tidak bisa diperkirakan, sehingga sesuatu yang terjadi akan berubah-ubah dari kejadian biasanya. Secara umum, anomali mengandung 2 dimensi, yaitu
dimensi fisik, dan dimensi perilaku. Dari dimensi fisik, anomali digambarkan sebagai suatu penyimpangan satu bagian atau bahkan tubuh manusia secara keseluruhan. Dari aspek dimensi perilaku, anomali banyak diadaptasi dari ilmu sosiologi, psikologi, dan ekonomi. Selanjutnya, adapun penyakit genetik langka yang bernama SIPA yang menyebabkan seorang tidak bisa merasakan rasa sakit. Mereka bisa menggigit habis jarinya seperti wortel hingga patah, atau menggunting lidahnya dan tidak akan merasakan rasa sakit. Ini menyebabkan kita tidak memiliki sinyal apapun ketika sesuatu yang salah terjadi pada tubuh. Ini menunjukkan bahwa ada kondisi di mana seseorang seolah kebal dipukul dan tidak merasakan sakit apapun, namun organ dalamnya rusak tanpa dia menyadarinya, karena otaklah yang mengumumkan bahwa kita sakit. Sebagai hasil dari laporan sistem saraf, otak pun bisa dilatih untuk mengabaikan laporan ini. Lalu, untuk berita hoak atau palsu tanpa dijelaskan pun kalian sudah paham, ya kan? Iyalah, masa enggak? Nah, itulah penjelasan dan rahasia di balik ilmu kebal. Kalau ada yang salah dalam penyampaian video, kami mohon maaf. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.